Anda ingin ahli mengobati orang kesurupan atau menyadarkan orang kesurupan, simak video ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beauty Avatar ya. Yang tentunya di sini kita akan masih membahas tentang seputar ilmu hipnotis, hipnoterapi, dan pemberdayaan diri, seni komunikasi verbal dan non-verbal tentunya. Nah, di pembahasan kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi atau mengobati orang kesurupan, karena fenomena kesurupan ini banyak sekali terjadi ya di kalangan masyarakat kita, karena yang namanya di Indonesia ini tidak bisa terlepas dari mitos-mitos kesurupan atau mitos-mitos yang mistik ya. Sebelum masuk ke pembahasannya bagaimana cara mengobati orang kesurupan ya, kita harus lebih tahu terlebih dahulu teman-teman. Sebenarnya ketika di ilmu psikologi sebenarnya kalau kesurupan itu tidak ada ya, atau tidak mengenal kesurupan. Yang ada itu abreaksi, karena abreaksi dan kesurupan ini fenomena yang hampir sama. Saya bilang hampir sama karena reaksinya itu sama. Orang kesurupan itu pasti teriak-teriak, orang abreaksi pun teriak-teriak. Nah, sebelum kita mengobati orang yang mengalami kesurupan atau abreaksi, kita harus tahu dulu apa itu abreaksi, apa itu kesurupan, teman-teman. Dan ini kan yang belum dipahami oleh praktisi-praktisi yang ya dibilang suka ngobatin itu kan ya. Jadi semuanya dianggap sama. Kalau mungkin teman-teman ini semuanya pernah mengalami ya, atau mendengarkan cerita kan, ada orang katanya kesurupan, cuman ketika dibacain apapun ayat-ayat suci, kasih apa-apa sudah turun semuanya, kok nggak sembuh gitu, kok nggak ngefek. Nah, ini berarti orang tersebut itu bukan kesurupan, teman-teman. Saya pastikan orang tersebut bukan kesurupan, karena orang kesurupan itu yang asli ya, yang saya bilang asli, disurupi jin atau setan atau hantu lah ya, itu dari 100 itu mungkin 1, teman-teman. Tapi itu pun jarang sekali terjadi. Nah, sekarang agar Anda semua mengerti perbedaan antara abreaksi dan kesurupan, saya akan jelaskan di konten kali ini. Yang pertama, abreaksi. Kita masuk ke abreaksi dulu ya. Abreaksi ini adalah sebenarnya fenomena psikologi yang dimana orang-orang yang mengalami abreaksi ini kebanyakan ini orang-orang itu pasti introvert, terus banyak masalah, broken home. Itu pasti orang-orang seperti itu. Kenapa orang-orang seperti itu yang selalu mengalami abreaksi? Karena apa? Karena ingin diperhatikan. Jadi abreaksi itu contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kemarahan yang dipendam selama dia itu hidup dan ada pemicunya. Dan itu akan terjadi menyebabkan abreaksi. Contohnya seperti ini. Ketika saya dijahili teman-teman saya atau diolok-olok orang terdekat ataupun apalah yang membuat saya jengkel, saya tidak marah. Cuma dalam hati itu ada rasa dongkol. Saya pasti dalam hati itu atau awas kamu gitu kan. Nah, besoknya lagi saya diejek teman-teman lagi, saya pendam lagi. Nah, dari dari 100 itu, ketika dia ada pemicu untuk meluap, pasti reaksinya kan gitu. Jadi jadi yang dikumpulkan itu ketika meledak itu akan jadi seperti orang kesurupan atau orang-orang yang mengalami kesurupan seperti itu. Nah, sebenarnya fenomena seperti ini sering sekali ya kita temukan, entah itu anak sekolah, entah itu orang-orang terdekat kita. Dan abreaksi ini tidak bisa disembuhkan dengan bacaan ayat-ayat suci, teman-teman. Jadi kalau dibacakan ya dia akan melawan. Karena apa? Dia itu bukan kesurupan jin gitu loh. Kalau semuanya memang jin yang ada di dalam diri dia, dibacakan ayat suci, saya pastikan
akan hilang atau akan pergi jinnya. Cuman karena itu bereaksi, kita bacakan ayat-ayat, dia tidak akan mempan gitu. Intinya seperti ini. Ketika kalian atau ketika Anda menemui orang kesurupan ataupun abreaksi itu ya, karena kalau kesurupan saya bilang itu perbandingannya 100:1. Jadi mungkin yang teman-teman ketahui atau yang teman-teman temui di lingkungan itu kebanyakan pun abreaksi. Yang pertama ya, untuk menangani orang-orang seperti itu, yang pertama kalian harus berani. Jangan merasa takut. Jadi kalian harus jadi sosok yang lebih hebat dari orang yang merasa kesurupan itu. Itu kuncinya. Terus yang kedua, jangan perlakukan spesial. Jangan perlakukan spesial orang-orang tersebut. Karena ketika kita perlakukan dengan spesial, orang tersebut suatu saat atau nggak lama kemudian itu pasti akan kambuh lagi. Karena apa? Dia merasa diperlakukan spesial, dia merasa diperlakukan atau diperhatikan. Jadi dia akan mengulanginya lagi. Ini contoh ya, saya pernah menemui beberapa kejadian seperti itu, orang-orang kesurupan seperti itu. Ini satu contoh saja yang saya share ke teman-teman. Ini adalah orang terdekat saya atau saudara saya lah ya. Jadi saya sering dengar dia itu kesurupan, dipanggilin kiai, sana sini, tapi masih kambuh-kambuh terus. Nah, suatu ketika tidak sengaja saya itu main di rumahnya. Dan saudara saya itu kesurupan itu, Bang. Kesurupan, saudara saya itu kesurupan. Sudah dipanggil ada kiai di situ, ada mbah dukun di situ, nggak sembuh-sembuh, malah ngancam katanya mau bunuh orang, mau bawa orang saudara saya yang katanya disurupin itu. Nah, di sini saya penasaran gitu loh. Penasarannya seperti ini. Apa benar sih orang ini kesurupan kan? Waktu itu saya mempunyai pemikiran seperti itu. Saya pencetlah jempol kakinya, teman-teman. Kebetulan itu perempuan ya. Saya pencet jempol kakinya, ada respon orang seperti kesakitan gitu, cuman tidak bersuara. Jadi ada, kita tahulah respon ketika orang merasakan sesuatu ya. Dalam hati saya pasti ini bukan kesurupan ini. Padahal saya dulu belum mempelajari ilmu hipnotis, teman-teman. Nah, karena semakin jadi akhirnya saya bilang sama orang-orang yang masih megangin segala macam itu, karena dipegangin orang banyak kan, biar nggak berontak gitu kan. Saya bilang udah lepasin aja semuanya, lepasin, nggak usah dipegangin, nggak usah diapa-apain, biarin. Sekarang gini aja, kalau memang nggak mau sembuh ya, atau nggak mau sadar, kita telanjangin, kita masukkan ke comberan. Saya bilang gitu. Tidak lama saya bilang seperti itu, orang itu langsung sembuh, teman-teman. Ini percaya atau tidak percaya, itu kejadian yang saya alami. Jadi itu tadi, teman-teman, rahasianya ketika kalian menemui orang kesurupan. Yang pertama itu, kalian harus merasa lebih hebat, terlihat lebih hebat. Kalian harus terlihat lebih hebat. Yang kedua, jangan perlakukan orang itu spesial atau permalukan saja. Entah itu ditelanjangin, kita ancam ditelanjangin, atau kita taruh tengah lapangan saja dan tinggalkan, jangan dikerumunin, biarin saja. Karena pasti dia akan sembuh. Karena nggak akan, kalau tidak ada yang memperhatikan, kalau tidak ada yang memperlakukan spesial, dia pasti akan sembuh dengan sendirinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman. Cerita saya atau rahasia ya, selama ini ketika saya menemui orang kesurupan, saya pasti akan melakukan seperti itu. Semoga bermanfaat video kali ini. Jika ada pertanyaan tentang seputar ilmu hipnotis atau hipnoterapi dan fenomena-fenomena kejadian-kejadian seperti itu yang Anda alami, boleh di-share di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan nyalain juga loncengnya untuk YouTube Video The Avatar. Nah, jangan lupa.